Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus ya teman-teman. Kali ini sahabat kita Sultan akan bercerita dengan judul cerita Jugil. Penasaran gimana ceritanya? Silakan Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sultan. Sultan kali ini akan berkisah tentang si pemuda yang bernama Jugil. Cerita ini dari Lubuk Linggau. Sultan mulai ya ceritanya. Pada zaman dahulu ada seorang anak muda yang bernama Jugil. Ia tinggal di desa Selangit bersama ayah, ibu, kakak perempuan, dan kakak iparnya. Jugil sangat pemalas. Sehari-hari ia hanya duduk berpangku tangan, tak pernah mau membantu ayahnya maupun kakak iparnya di ladang. Saat musim nebas tiba, para peladang pergi ke hutan untuk membuka ladang baru. Mereka berdua pergi ke hutan untuk membuka ladang. Sesampainya di hutan, mereka berdua langsung menebang pohon yang ada di sana. Baru sebentar membantu, Jugil sudah sangat lelah. Jugil istirahat dulu ya kak, Jugil sangat lelah. Ia mencari pohon besar untuk berteduh. Ia menyandarkan punggungnya ke batang pohon yang sangat besar. Tiba-tiba seekor lundi merambat di kakinya. Lundi adalah sejenis ular tanah yang berwarna putih, memiliki kepala yang sangat keras. Lundi ini menggangguku saja. Diambilnya lundi itu lalu dilemparnya. Sesaat kemudian lundi itu kembali merambat di kakinya, hingga membuat Jugil kesal. Maka ditelanlah lundi itu. Ia kembali menyandarkan badannya ke arah batang pohon besar itu. Tiba-tiba ia merasa pohon yang disandarnya itu bergeser. Ia menjauh dari pohon itu dan ia kembali menyandar ke batang pohon itu dan kembali bergeser. Ia amat heran. Ada apa lagi sih dengan pohon ini? Ia mencoba mendorong pohon itu dan benar-benar bergerak. Ia baru menyadari ia memiliki kekuatan luar biasa setelah menelan lundi. Hari menjelang sore, Jugil tetap tinggal di ladang. Sesaat kakak iparnya pulang, Jugil menebang beberapa batang pohon yang ada di sana dan menyingkirkan beberapa batang itu sehingga terbuatlah tanah yang cukup luas untuk ladang. Hari menjelang malam, Jugil pulang. Kakak iparnya langsung memarahinya karena ia hanya tertidur. "Hei Jugil, kemana saja kau? Tidak membantu kakak sampai akhir pekerjaan." "Jangan khawatir kak, pohon itu sudah saya tumbangkan. Ladang kita cukup luas." Namun kakak iparnya langsung tidak mempercayainya. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke hutan. Alangkah kagetnya kakak iparnya melihat pohon-pohon yang sudah tumbang. Sejak saat itu, Jugil terkenal sebagai orang kuat. Orang-orang segan kepada Jugil. Desa Selangit menjadi desa yang aman. Tak ada pencuri yang ingin mencuri yang ada di desa itu. Pada suatu hari terdengar kabar bahwa orang-orang dari Lintang Paklawang yang dikenal gagah berani akan menyerang desa Selangit. Mendengar kabar itu, Jugil langsung bersiap diri. Ia meminta mengosongkan rumah penduduk dan penduduk harus mengevakuasi. Ia meminta beberapa rumah penduduk untuk peristirahatan prajurit dan untuk gudang senjata. Hari menjelang sore, pasukan dari Lintang Paklawang datang dengan gagah berani menyiapkan senjata yang sangat lengkap. Alangkah kecewanya mereka melihat suasana yang sangat sunyi dan senyap. Ia melihat satu lelaki yaitu yang bernama Jugil. "Hei pemuda yang ada di sana, di mana semua penduduk yang ada di sini?" "Maaf tuan, penduduk yang ada di sini sudah mengungsi. Saya sengaja tinggal di sini untuk mengabdi kepada tuan." "Hahaha,
Ternyata penduduk yang ada di sini tidak ada keberanian. Tuan-tuan, karena hari menjelang malam, tuan-tuan silakan beristirahat di tempat yang sudah saya siapkan. Senjata-senjata kalian saya simpan di gudang sebelah ya. Agar tidak ada yang hilang, saya hitung dulu. Jogil menghitung senjata sambil memijat-mijatnya. Keesokan harinya, pasukan Lintang Pahlawan itu bermaksud untuk mengambil senjata-senjata mereka. Alangkah kagetnya mereka melihat senjata-senjata yang sudah rusak. Tuan-tuan, masih berani menguasai desa ini? Perkenalkan, nama saya lah Jogil. Saya akan menghadapi kalian. Siapa yang berani melawanku, majulah. Para prajurit dari Lintang Pahlawan itu berlari sampai ke perbatasan desa. Jogil melihat batu yang sangat besar, maka dilemparlah Jogil itu ke arah mereka. Batu itu jatuh di lubuk linggau. Yakini batu itu dinamakan Batu Jogil. Tidak ada lagi orang yang ingin menguasai desa Selangit. Hingga akhir hayatnya Jogil disegani dan dihormati desa Selangit. Di sanalah makamnya, di dekat air mancur yang tidak pernah kering walaupun musim kemarau panjang. Sejak saat itu, desa Selangit lebih dikenal sebagai desa air mancur. Memanjat pohon buah kelapa, jangan bawa keranjang bolong. Mari ambil hikmah cerita, kalau punya kelebihan gunakan untuk menolong. Sekian deh cerita dari Pak Sultan hari ini. Kita kembali kepada Kak Juli ya. Nah, itulah tadi cerita dari sahabat kita Sultan. Sekarang Kakak Juli akan memberikan pertanyaan untuk kalian semua. Simak dengan seksama ya teman-teman. Apakah hikmah dari cerita yang dibawakan oleh Sultan tadi? Yang tahu bisa langsung tuliskan jawaban kalian ke kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Dan untuk teman-teman di rumah yang ingin unjuk bakat atau kirim-kirim salam, bisa banget kok. Caranya kirimkan video kalian ke nomor di bawah ini. Hari ini sampai di sini dulu. Ahad depan kita berjumpa lagi. Saya Kakak Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.